Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Salam. Selamat bulan September. 2 minggu sudah kita memasuki masa PPKM. Dalam 2 minggu ini, Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Dan saat ini kita akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kemanakah kita akan pergi untuk mencari pertolongan? Hanya kepada Tuhan saja. Seperti pujian kita mengatakan, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sama-sama saudara-saudara. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Oh, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada
menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus Tuhan. Sebab ini kerinduan kami di hadapan-Mu, hanya memberikan yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hiramayase. Dan kami melayangkan pandangan kami ke arah gunung-gunung, ke arah padang-padang, dan ke arah lembah-lembah. Dari manakah datang pertolongan kami? Maka pertolongan kami datangnya daripada Tuhan, yaitu Dia Raja yang digelari Raja semesta alam, yang kuasanya tidak akan pernah tergoncangkan, yang Dia berfirman maka semuanya jadi, dan ketika Dia berkehendak maka semuanya menjadi ada. Oh, namanya senaya rabababanayamu. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, menyembah-Mu di dalam hadirat-Mu, hadirat yang memulihkan, hadirat yang menyembuhkan. Terima kasih Yesus. Oh, oh, oh. Bagi-Mu pujian, kemuliaan, dan hormat serta kejayaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pilihan-Mu atas hidup kami ini. Jadikan kami menjadi rumah-Mu ya Tuhan.
bait kudus-Mu yang layak untuk menjadi tempat bagi tiap-tiap orang yang meminta untuk didoakan. Maka kami menjadi pendoa bagi tiap-tiap orang. Ketika orang datang dengan pertanyaan-pertanyaan, maka kami menjadi bait-Mu yang akan memberikan jawaban-jawaban ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di rumah kami sama seperti di surga-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan puji dan sembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah mengangkatku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas kemurahan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sama-sama dari awal kita nyanyikan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah mengangkatku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas kemurahan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang
jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Sama-sama. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Bagimulah segala kemuliaan ya Tuhan, bagimulah segala pujian kami ya Tuhan. Oh, lama ya sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimulah pujian, bagimulah hormat ya Tuhan. Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami agungkan ya Tuhan. Berkenanlah Engkau atas pujian dan penyembahan kami di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Dan biarlah ini boleh menyenangkan hati di minggu pertama di bulan September ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah, tuntun kami, bawa kami berjalan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Bagimulah kemuliaan, bagimulah hormat. Mari sama-sama kita katakan, baik yang di rumah, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ini adalah minggu pertama di bulan September, setelah Tuhan menuntun kita dari bulan-bulan yang lalu hingga hari ini. Tuhan menuntun kita di bulan ini dengan sebuah tema integrity in the workplace and finance. Ini tema yang diberikan kepada kita untuk disampaikan dan sebagai tuntunan. Dan saya ingin mengajak kita melihat bagaimana integritas seorang Daud di dalam pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah ini, mari kita perhatikan dalam waktu tidak begitu lama kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita membaca. Mari buka Alkitabmu dari Amsal pasal 21 ayat 20 dan nanti dilanjut dengan 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Sekali lagi Amsal 21 ayat 20, nanti dilanjut dengan 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Amsal 21 20. Mari ikuti yang di rumah, mari kita mengikuti bersama-sama. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur
dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, integritas merupakan suatu gambaran diri kita dalam organisasi, dalam gereja, dan dalam kumpulan-kumpulan yang dapat terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas dapat juga menunjukkan konsistensi antara ucapan dan tindakan yang tercermin dalam tindakan sehari-hari. Seseorang yang memiliki integritas biasanya berpikir lebih dahulu sebelum berbicara, sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkannya. Integritas merupakan sebuah rasa sabar dan syukur, sehingga seorang yang berintegritas ketika mendapatkan ujian akan bersabar, dan ketika mendapatkan kebahagiaan akan bersyukur. Nah, bagaimana integritas di dalam dunia kerja? Dalam dunia kerja, dalam marketplace, integritas merupakan faktor pendorong untuk pencapaian hasil yang baik yang dapat kita capai. Apabila integritas diharapkan dapat menyumbang perbaikan kehidupan, maka dalam konteks dunia kerja, integritas berarti akan membawa kinerja perbaikan kinerja kita. Integritas juga mampu menghasilkan sesuatu yang baik bagi diri sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang perlu kita ingat bahwa integritas selalu berjalan beriringan dengan kondisi karier yang sukses atau keberhasilan pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mengapa gereja dituntun oleh Tuhan selalu berbicara tentang integritas? Nah, dalam hal ini integritas di marketplace, integritas bagaimana kita mengelola keuangan. Nah, mengapa orang Kristen harus bekerja? Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya pernah ingat ketika saya pensiun, saya katakan kepada teman saya di Ambon, saya sudah pensiun. Dia bilang, tidak boleh makan kalau tidak kerja. Nah, orang-orang Kristen dituntun untuk harus bekerja. Yang pertama adalah bekerja adalah rancangan dari penciptaan Allah. Yang kedua adalah bekerja sebagai bagian dari rutinitas pemeliharaan Allah. Yang ketiga adalah bekerja adalah panggilan bekerja sama untuk menciptakan budaya yang dibaharui. Yang keempat adalah bekerja untuk melayani. Bekerja adalah rancangan dari penciptaan Allah. Penulis Kejadian merangkum tindakan penciptaan Allah dalam satu kata, yaitu kerja, kerja, kerja. Bahasa Ibraninya adalah melaka, artinya kerja yang terampil, kerja yang dilakukan dengan mahir, bukan asal-asalan. Maka dari itu, dalam Kejadian 1, Allah digambarkan sebagai seniman yang mengerjakan karya dengan mahir. Itulah yang pertama. Yang kedua adalah bekerja sebagai bagian dari rutinitas pemeliharaan Allah. Dalam kitab Kejadian, kita melihat bahwa ternyata Allah itu bekerja, dan ini dilakukan sebagai sesuatu yang rutin. Allah itu bekerja dalam sebuah pola yang teratur. Keteraturan ini adalah ciri khas Allah, dari ciri khas ciptaan Allah. Jika Allah keluar dari keteraturannya, pasti segala sesuatu yang ada, yang kita alami akan menjadi chaos dan kacau. Yang berikutnya, bekerja ketika bangsa Israel menolak untuk taat pada kasus manna. Mereka sedang melanggar peraturan. Inilah yang kita lihat, kita merasakan pemeliharaan Allah yang bukan hanya sekali-kali, tetapi pemeliharaan Tuhan yang sehari-hari. Inilah yang membuat kita mampu untuk bekerja dengan semangat dan rasa syukur, karena melalui bekerja kita mengalami rutinitas pemeliharaan Allah. Yang berikutnya, yang ketiga adalah bekerja adalah panggilan. Bekerja sama untuk menciptakan budaya yang selalu dibaharui. Kisah perintah Allah kepada Adam untuk memelihara taman itu
mengherankan. Mengapa? Karena Allah menugaskan Adam untuk memberi nama. Padahal sepanjang Kejadian 1, waktu Allah bekerja dan menciptakan alam semesta, Allah mampu memberikan nama. Misalnya dalam Kejadian 1 ayat 8, Allah menamai cakrawala itu langit. Lalu ayat 10, Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Adam ditugaskan oleh Allah memberi nama. Ternyata sebenarnya Allah memanggil Adam untuk bekerja sama dengan Allah. Bekerja sama untuk apa? Untuk meneruskan pekerjaan penciptaan, di mana kita ini masuk ke dalam kreativitas Allah. Yang keempat, bekerja itu untuk melayani. Aspek ini akan dengan sangat mudah kita pahami dalam Perjanjian Baru yang dapat kita baca dalam 1 Korintus 7 ayat 17. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan di dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Nah, kata panggilan dalam teks Perjanjian Baru dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, tetapi kamu lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihinya, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Kata panggilan dipahami untuk melayani Tuhan, melayani dunia. Gereja adalah tempat orang-orang yang dipanggil untuk melayani. Jadi dalam Perjanjian Baru, pekerjaan itu adalah sebuah panggilan, karena kita memahaminya sebagai penugasan Allah untuk melayani sesama. Dampaknya, tidak ada pekerjaan yang kecil di pandangan Allah. Semua pekerjaan itu berharga, karena itu adalah sarana untuk melayani Allah dengan sesama. Ingat, di Perjanjian Lama Allah tampil sebagai tukang kebun, dan di Perjanjian Baru Allah tampil sebagai tukang kayu. Tidak ada pekerjaan yang tidak bermanfaat dan tidak rohani di mata Allah. Semua pekerjaan adalah rohani di mata Tuhan. Nah, seperti apa ciri-ciri orang-orang yang memiliki integritas di dunia kerja? Seseorang yang memiliki integritas merupakan aset yang paling berharga bagi perusahaan, bagi keluarga, bagi gereja, karena orang-orang tersebut dapat dipercaya dalam segala situasi dan kapanpun, serta dimanapun. Contohnya adalah Daud. Daud dipercaya dalam semua yang ia kerjakan, baik pekerjaan kecil, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Karena itu apapun yang kita lakukan, marilah kita lakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ada ciri-ciri pekerja Kristen yang memiliki integritas. Yang pertama adalah setia pada tugas. Yang kedua adalah setia pada atasan, pemberi kerja. Yang ketiga adalah setia pada ketetapan Allah. Setia pada tugas. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Daud adalah tipe yang hamba yang baik. Hamba yang baik yang selalu bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya. Dalam satu peristiwa dicatat dalam Matius pasal 25 ayat 20 dan sampai beberapa ayat dikatakan seperti ini. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu perkara yang besar. Yang berikutnya kita perhatikan dalam ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan,
2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baiklah sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku pun akan memberikan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah kebahagiaanmu. Seseorang yang memiliki integritas akan melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya meskipun pekerjaannya tidak dipandang orang. Seperti yang dilakukan oleh Daud, dia tetap menggembalakan kambing domba yang hanya 2 atau 3 ekor. Bahkan rela berkorban nyawa untuk menyelamatkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi hamba yang jahat berbeda. Juga seperti orang yang dipercayakan 5 dan 2 talenta, bukan seperti yang dipercayakan 1 talenta. Dalam ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Matius ayat 22, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Ayat yang ke-26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apakah kita sudah menunjukkan integritas dalam pekerjaan kita? Sebuah pertanyaan yang besar kepada kita umat-umat Tuhan. Seperti apa kita merespon apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Yang kedua adalah, ciri-ciri yang kedua adalah setia pada atasan, setia pada pemberi kerja. 1 Samuel pasal 24 ayat 5-9, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncas Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Ayat ini menceritakan sebuah peristiwa di mana ada sebuah kesempatan untuk Daud membunuh Saul. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan ini. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul, sementara Saul telah bangun meninggalkan gua itu. Mungkin kita ada kesempatan kita lakukan sesuatu yang sebenarnya bukan hak kita. Kemudian ayat ke-8, kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuan Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Daud sangat menghormati pemimpinnya. Atasan bukanlah orang yang sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan. Namun bagi seseorang yang memiliki integritas, dia akan tetap loyal kepada atasannya. Seseorang yang berintegritas tidak akan pernah menjatuhkan atasannya, melainkan tetap hormat dan tetap mau mendukung atasannya. Tentu untuk hal-hal yang tidak melanggar norma dan hukum yang berlaku. Pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah? Saudara-saudara kita semua. Bagaimana komitmen kita semua untuk tetap setia melaksanakan kebijakan pimpinan kita, kebijakan gembala kita, kebijakan kadep-kadep kita. Mari kita perhatikan baik-baik. Yang ketiga adalah, ciri-ciri yang ketiga adalah setia pada ketetapan Allah. 2 Samuel pasal 12 ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Aku yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Ayat yang ke-8, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri tuanmu ke dalam pengkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi
dan itu kepadamu. Peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang menggambarkan kejahatan seorang raja Daud. Sekali lagi, tidak ada pemimpin yang sempurna. Ada kekurangan, tetapi kita harus menghormati. Ayat yang ke-9, mengapa engkau menghina Tuhan? Itulah sebuah pertanyaan dari Nabi Nathan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Uria dibunuh, istrinya diambil. Tetapi beginilah firman Tuhan ayat yang 11, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang-orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukan secara sembunyi, tetapi aku akan melakukan itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Yang perlu kita perhatikan ayat 13 adalah, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosa itu, engkau tidak akan mati. Sikap Daud atas sebuah teguran, sikap kita atas sebuah teguran. Ketika Daud bersalah akan apa yang Allah tetapkan, maka dia segera menyadari kekeliruannya tersebut. Dan Daud menyesal dan berbalik kepada Allah. Seseorang yang memiliki integritas akan selalu berpatokan akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Orang yang demikian akan selalu dapat dipercaya, karena ketika dia melakukan kesalahan, dia akan cepat menyadari dan meminta maaf. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita belajar dari Daud. Mari kita belajar bagaimana menghadapi, melakukan tugas-tugas kita. Yang berikutnya, integritas terhadap pengelolaan keuangan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kadang-kadang kita tidak mengerti. Dalam 2 Korintus 9 ayat 10, yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Dia juga akan menyediakan bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kita harus akui bahwa secara teologis, uang merupakan salah satu bentuk berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tujuannya ialah untuk kesejahteraan dan kebaikan bagi kita sebagai pengguna atau pemakai uang. Itu sebabnya uang menjadi alat ukur punya nilai yang luar biasa. Yesus Kristus menjelaskan bahwa salah satu tanda seseorang memiliki sikap yang benar terhadap harta. Bapak Ibu, bagaimana kita mengelola keuangan yang merupakan tanggung jawab kita sesuai dicatat di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Yang pertama adalah tanggung jawab perencanaan, tanggung jawab disiplin, tanggung jawab bekerja. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita betul-betul di dalam bulan ini memiliki integritas dalam dunia kerja kita dan memiliki integritas dalam mengelola keuangan. Sebagai penutup, kekristenan menempatkan uang di tempat yang sangat tinggi, karena uang adalah cara Tuhan yang Tuhan pakai untuk menguji dan menghakimi kita. Yang kedua adalah Tuhan akan menghakimi kita berdasarkan cara kita mendapatkan uang. Saya garis bawahi, Tuhan akan menghakimi kita berdasarkan cara kita mendapatkan uang. Yang berikutnya adalah Tuhan juga menghakimi kita dalam cara kita memperlakukan uang, cara kita menghabiskan uang, cara kita mempergunakan uang. Tuhan akan menghakimi kita. Nah, karena itu perhatikan dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan. Yang terakhir sebagai penutup adalah, dengan prinsip ini, pekerja Kristen yang berintegritas akan selalu menganggap bahwa setiap pekerjaan, setiap jabatan, setiap pendapatan adalah kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan dengan sepenuh hati, penuh kesetiaan, dan penuh kejujuran. Mari kita mempersiapkan diri. Kita naikkan sebuah pujian, karya terbesar.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, mari angkat roti di tangan kanan, angkat tinggi. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan perhatikan dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu yang Tuhan kasihi, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, ralama sandara lama. Bagimulah pujian ya Tuhan, pengorbanan yang luar besar. Syukur bagimu Yesus. Oh, lama. Darahmu yang tercurah ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tubuhmu yang diserahkan bagi kami. Oh, lama. Oh, riara lama. Tuhan memberkati. Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati umat-umat-Mu. Tuhan memberkati mereka di ladang, di kantor, di pajak, di pabrik, dimanapun mereka berkarya, di the marketplace. Mari Tuhan tolong mereka Tuhan. Jadikan mereka pekerja-pekerja yang memiliki integritas, sehingga lewat apa yang mereka lakukan, maka nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan diagungkan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Memberkati seluruh hamba-hamba-Mu. Tuhan, berkati mereka yang sedang sakit, yang sedang terpapar di rumah sakit.
karena COVID dan sebagainya. Tuhan, biarlah tangan-Mu menyembuhkannya Tuhan. Mari Tuhan turun tangan, nyatakan kuasa-Mu. Para medis, tim medis, Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka mampu menunaikan tugasnya dengan luar biasa. Tuhan, terima kasih, berikan mereka kesabaran. Rumah sakit, biarlah mereka Tuhan berlomba-lomba untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Berkati sekali lagi, berkati umat-umat-Mu. Tuhan, curahkan berkat-Mu dari perbendaharaan-Mu di surga, memberkati seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati presiden kami, berkati ya Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Para bupati, para menteri, para gubernur, berkati mereka. Legislatif, judikatif Tuhan, eksekutif, berkati mereka ya Bapa. Ini doa kami, ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat para pemimpin-pemimpin rohani kami yang berjaga-jaga bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa buat pembina rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan. Kami berdoa buat para gembala-gala, para pemimpin-pemimpin beserta keluarganya ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Edi Praitno ya Tuhan, bersama Ibu Nur Intan Melsa dan Yuda. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Berkati tim pengelolaan, berkati Tuhan para gembala-gembala. Ini doa kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi kota kudus-Mu ya Tuhan. Salam Yerusalem. Diberkatilah tembok-tembok-Mu, diberkatilah puri-puri-Mu. Damai sejahtera Allah melimpah atas-Mu. Diberkatilah orang yang mencintai Yerusalem. Berkat yang sama turun atas gereja-Mu dan umat-umat-Mu dimanapun mereka ada dan beribadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bagimulah hormat, bagimulah kemuliaan. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati kami dengan berkat yang luar biasa. Buka pintu-pintu berkat. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari buka kedua tangan-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga. Terimalah anugerah berkat Allah yang terbaik yang diciptakan dan disediakan Allah bagimu. Terimalah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Kami percaya setiap kita pasti diberkati oleh Tuhan. Bagi Bapak atau Ibu yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan umum maupun persepuluhan dan persembahan-persembahan lainnya, boleh memberi dengan cara scan QR Code atau langsung memberi melalui rekening gereja yang tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati.